Saudara Komnas HAM juga memastikan akan melaporkan perkembangan kasus tewasnya Brigadir Yosua ke pihak istana besok karena Presiden ingin tahu kebenaran kasus ini. Bahkan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik memastikan selalu melaporkan hasil pengusutan independen Komnas HAM dalam kasus ini ke istana secara berkala. Komnas HAM menyebut Presiden Jokowi ingin tahu perkembangan kejadian sebenarnya dari perkara polisi tembak polisi. Karena saya beberapa kali juga dikomunikasi oleh pihak istana, ya besok juga kita akan koordinasi lagi, maka itu menjadi catatan buat kami dalam arti kami akan bekerja lebih sungguh-sungguh lagi untuk tidak saja meyakinkan keluarga tentang apa sebetulnya yang terjadi. Masyarakat juga ingin tahu itu, tapi juga kepala negara kita juga ingin tahu apa sesungguhnya yang terjadi. Saudara, seperti apa proses pemeriksaan ajudan Inspektur Jenderal Polisi Verdi Sambo? Kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia di kantor Komnas HAM Jakarta. Dipo, informasi apa yang akan digali Komnas HAM saat memeriksa untuk pertama kali Bayangkara II Barada Eliezer? Ya, tentu yang paling utama akan didalami oleh pihak Komnas HAM kepada Barada Eliezer yang tadi juga sudah hadir di kantor Komnas HAM sekitar pukul 1:30 siang adalah terkait dengan kronologis penembakan itu sendiri. Karena seperti yang kita ketahui bersama, Barada Eliezer menjadi aktor kunci dan juga menjadi pelaku dari peristiwa tembak-menembak antara Barada Eliezer dan juga Brigadir Yosua. Artinya terkait dengan pendalaman yang akan dilakukan oleh Komnas HAM tentu tidak akan jauh, Aiman, dari pendalaman kronologis apa yang kemudian menyebabkan terjadinya baku tembak antara kedua belah pihak di rumah dinas dari Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo. Seperti yang tadi kami sebutkan juga, ada beberapa hal yang akan didalami selain kronologis, tentu juga terkait dengan luka yang ada di tubuh dari jenazah Brigadir Yosua. Karena seperti yang kita ketahui bersama juga, apa yang kemudian didasari oleh keterangan keluarga, ada luka selain luka tembak yang kemudian ada di tubuh dari jenazah Brigadir Yosua. Artinya ini juga akan kemungkinan besar dikonfirmasi kepada Barada Eliezer. Tidak hanya itu, Aiman, seperti yang juga tadi sudah disampaikan oleh Komisioner Komnas HAM, bahkan ada dugaan jarak tembak yang berbeda kalau dilihat dari karakteristik luka tembak yang ada di tubuh dari Brigadir Yosua. Apakah kemudian ini hanya ada perbedaan ataupun perpindahan tempat menembak ataupun ada pelaku-pelaku lain, tentu kita tidak bisa menyimpulkan sekarang, tetapi tentu ini adalah hal-hal yang kemungkinan besar akan didalami oleh Komnas HAM terkait dengan pemeriksaan kepada para ajudan dari Kadif Propam Polri nonaktif. Selain itu juga kepemilikan senjata, Aiman. Ini juga penting untuk kemudian didalami oleh Komnas HAM. Seperti yang kita ketahui bersama, informasinya bahwa ada senjata Glock 17 yang kemudian digunakan oleh Barada Eliezer, termasuk juga HS-9 yang digunakan oleh Brigadir Yosua. Ini juga yang akan didalami terkait dengan kepemilikan senjata yang digunakan pada saat proses baku tembak terjadi. Tetapi yang juga menarik, Aiman, tidak hanya keterangan yang kemudian disampaikan oleh Barada Eliezer, tetapi juga informasi yang disampaikan oleh ajudan-ajudan lainnya. Tentu ini tidak kalah penting karena seperti yang kita ketahui bersama, ada 7 ajudan dari Kadif Propam Polri nonaktif yang dipanggil oleh Komnas HAM pada hari ini. Artinya kemungkinan besar juga tugas dan juga peran dari masing-masing ajudan ini akan didalami oleh pihak Komnas HAM. Apakah kemudian ada yang bertugas untuk menjaga Irjen Pol Verdi Sambo, termasuk juga menjaga pihak keluarganya, bagaimana kemudian pembagian tugas dan peran, dan tentu yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana kemudian pengetahuan dari masing-masing ajudan terkait dengan baku tembak yang terjadi. Karena tentunya seharusnya karena berada dalam satu tim, mereka harusnya mengetahui peristiwa dan juga sedikit banyak kronologis terkait dengan baku tembak yang terjadi di rumah dinas Kadif Propam Polri nonaktif. Itu adalah jumlah rangkaian yang kemungkinan besar didalami oleh pihak Komnas HAM. Karena seperti yang kita ketahui juga sampai dengan saat ini sebenarnya belum ada keterangan resmi dari pihak Komnas HAM terkait dengan hasil dari pemeriksaan kepada 7 orang ajudan dari Kadif Propam Polri nonaktif. Tetapi informasi yang dapat kami kabarkan, informasi terbaru adalah tadi sudah ada beberapa ajudan yang turun. Kalau tidak salah ada 5 ajudan dari Kadif Propam Polri yang turun. Artinya sudah selesai dilakukan pemeriksaan. Artinya jika benar jumlahnya ini 5 yang sudah selesai, tinggal menyisakan 2 ajudan Kadif Propam Polri nonaktif lainnya yang masih menjalani pemeriksaan. Salah satunya adalah Barada Eliezer. Tentu kita masih harus menunggu, Aiman, apakah dalam waktu dekat ini pemeriksaan akan selesai, karena seperti yang kita ketahui bersama tadi pemeriksaan sudah dilakukan pada pukul 10 pagi kepada 5 orang
ajudan ini nampaknya berjalan kurang lebih 6 hingga 7 jam, tetapi karena Barada Eliezer ini baru datang setengah 2 siang, artinya kemungkinan bukan tidak mungkin pada malam hari nanti baru akan selesai pemeriksaan yang dilakukan kepada Barada Eliezer oleh Komnas HAM. Aiman. Ya, ada kabar Dipo bahwa Barada Eliezer yang pagi tadi harus dijadwalkan terlambat datang. Sempat kemudian disebutkan tidak datang dan sebagainya meskipun akhirnya datang. Apa yang terjadi sesungguhnya? Ini juga yang masih nanti akan kita dalami kepada pihak Komnas HAM, Aiman, karena tadi pada saat menyampaikan alasan dari ketidakhadiran ataupun keterlambatan kedatangan dari Barada Eliezer, pihak Komnas HAM belum dapat memastikan apa sebenarnya alasan dari Barada Eliezer ini terlambat datang ke Komnas HAM. Ada kemungkinan-kemungkinan yang memang disampaikan seperti misalnya mungkin saja sedang menjalani pemeriksaan lain, baik itu dari Barreskrim Polri ataupun dari pihak Polda Metro Jaya, tetapi tadi informasi di awal memang belum ada keterangan resmi yang disampaikan oleh Barada Eliezer kepada Komnas HAM, sehingga Komnas HAM pun tidak mengetahui apa alasan keterlambatan dari Barada Eliezer yang pada akhirnya tiba di kantor Komnas HAM pada pukul setengah 2 siang, Aiman. Iya, memang tadi sempat ramai di pagi hari bahwa Barada Eliezer tidak datang dan sebagainya meskipun akhirnya datang tapi terlambat. Tentu ini menjadi pertanyaan juga apa yang terjadi sesungguhnya dari apa yang kita lihat cermati belakangan atau beberapa hari ini. Terima kasih Dipo Nurbahagia melaporkan langsung dari gedung Komnas HAM di Jakarta.